wahai abah kami, inna dhahabna, kami pergi, nastabik, ya, kami pergi berlomba, bermusabaqah. Ya. Lomba di sini bisa lomba memanah. Jadi memanah sejak awal ya, Ustaz dan murid ya. Jadi lombanya lomba memanah. Saat kami sedang asik berlomba memanah, atau lomba di sini lomba lari, karena berlari-larilah kami katanya. Wa tarakna Yusuf, kami tinggalkan Yusuf, dia tertinggal dalam perlombaan itu. Rinda matahina, di sisi barang-barang kami yang ada. Fa'akalahu dhibu, lalu dimakanlah dia oleh serigala. Ya. Nah, wa ma anta bimu'min. Nah, berarti lah wa ma anta bimu'min. Wahai abah, kamu bukanlah orang yang beriman. Wa ma anta bimu'min. Apa artinya? Wahai abah, pasti kamu enggak percaya. Ya. Walau kunna shadiqin, walaupun kami adalah orang-orang yang jujur. Ya. Terkadang orang kalau bicara terlalu jujur itu malah mencurigakan. Apalagi dia nggak ditanya. Ya. Orang itu bisa dilihat kebohongannya dalam dia berbicara itu tatkala dia merekayasa kejujuran. Coba lihat teks dari redaksi ayat ini. Ya. Ja'u abahu, mereka datang menemui abah mereka. Isya'an, di waktu isya, yaqul. Coba, keluarganya ini datang semuanya dalam kondisi menangis. Coba, datang waktu isya menemui abahnya dalam kondisi menangis. Ya, jadi tangisan buaya, air mata buaya, ya palsu semuanya. Jadi yang menangis palsu itu bisa laki, bisa perempuan. Ya, cuma ada bedanya katanya. Apa beda ekspresi antara laki dan perempuan kalau menangis? Ada yang tahu nggak? Kalau laki menangis, lalu tidak ingin diketahui orang, dia biasanya menutup matanya, entah pakai sapu tangan atau kalau dia orang Arab itu apa? Kutrok katanya, itu ditutup ini karena air matanya menangis. Tapi kalau perempuan, kalau menangis sesegukan itu sering yang ditutup itu mulutnya. Bukan mata, gitu. Ya, jadi walaupun dia nangis itu bedanya katanya. Ya, ekspresi laki dan perempuan kalau menangis. Kalau laki itu yang ditutup matanya, kalau perempuan itu yang ditutup mulutnya. Betul nggak? Benar nggak? Nah, konon karena laki itu banyak dosa mata, sementara perempuan banyak dosa mulutnya. Karena itulah yang ditutup. Ya. Nah, mereka datang dalam kondisi menangis, lalu berkata, qalu ya abana, wahai abah kami. Nah, disinilah jadi ada beberapa dialog dalam Al-Quran antara bapak dengan anak. Ya. Dialog kalau rata-rata konteksnya baik, itu pasti dialognya juga dengan panggilan yang mesra. Tatkala Luqman berdialog dengan anaknya dan sebaliknya, ya. Ibrahim berdialog dengan bapaknya, Ismail berdialog juga dengan Ibrahim, ya kan? Ibrahim berdialog dengan abahnya Azar, Ismail berdialog dengan abahnya Ibrahim dan sebaliknya. Itu konteks panggilannya adalah ya bunaya, ya abadi, ya bunaya, wahai anak saya. Abah
perasaan yang kental. Ya abana, wahai abah kami, inna dhahabna, kami pergi, nastabik berlomba, wa tarakna Yusuf, kami tinggalkan Yusuf nunggu barang, indah mata kita, fa'akalahu tisu. Lalu tiba-tiba dia dimakan serigala, coba dimakan ya, bukan diterkam, tapi konteksnya dimakan. Maksudnya kan diterkam dulu kan gitu ya. Dimakan cuma langsung habis. Coba serigala nggak bisa nelan orang sampai habis sampai tuntas. Lalu ya, wa ma anta bimumin, belum bapaknya komen tentang peristiwa itu, dia langsung sudah ngomong, pasti apa nggak percaya, padahal kan orang jujur ya. Mama anta bimumin lana walau kunna shadiqin. Bapaknya belum komen apa-apa, sudah dikomen pasti apa nggak percaya, padahal yang kami ceritakan ini semuanya benar. Nah justru orang kalau ceritanya terlalu jujur, kita malah curiga ya, kita malah curiga. Wajah warna komisi, mereka membawa bukti dengan membawa pakaiannya itu bidamin kadib, dengan darah yang dusta ya. Nah jadi sekali lagi dalam tafsir itu juga sebetulnya dijelaskan bahwa kenapa disebut darah itu dengan darah yang dusta dan bohong, karena pakaiannya juga masih utuh, tidak tercabik-cabik. Bagaimana mau? Jadi kalau mau merekayasa itu ya yang sewajarnya dan yang bisa dimaksudkan. Nah, ini sekalian. Nah, di sini ada kata-kata bimukmin. Ya kan? Mukmin di sini berarti musaddiq. Kamu tidak bakal percaya. Karena itulah iman secara bahasa itu artinya membenarkan. Ya pasti. Nah, lalu oleh para ulama lalu didefinisikanlah iman itu ya menjadi 3 kategori yang dianggap orang itu mukmin kamilul iman. Seorang mukmin yang sempurna imannya kalau terpenuhinya 3 unsur. Yang pertama adalah qaulun bil lisan. Ya. Orang itu dianggap beriman tatkala dia berkata dengan lisannya, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini yang disebut dengan miftah lidukhuli fil Islam. Pintu untuk masuk gerbang ke dalam Islam itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Qaulun bil lisan. Dan qaul bil lisan ini juga aspek keimanan kita sehari-hari. Bahwa ibadah seorang yang beriman itu harus ada qaul yang dia ucapkan dalam kesehariannya, yang akhirnya dengan qaul itu sebagai pembuktian dia adalah orang yang beriman. Sehingga ada sisi ibadah kita yang aspeknya adalah qaulan, yang bersifat ucapan. Misalkan sholat, bukankah sholat kita itu ada takbir, qaul, ya kan? Ada doa kita, ada Al-Fatihah, ada surah yang kita baca. Habis sholat kita istighfar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33. Ya. Keimanan itu menghajatkan kepada aspek lisan yang terus-menerus ada yang kita lakukan. Kalau gerbang awalnya memang mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi pasca itu qaul itu pasti diperlukan lagi. Pasti kita ini bicara, ya, pasti kita ini bicara. Nah, karena itu tatkala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang di antara ciri orang yang beriman pada Allah dan hari kemudian, maka yu'min
billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia ngomong. Nah, hendaknya dia ngomong apa? Perkataan yang baik. Atau kalau tidak diam. Dan itu disebutkan ciri orang beriman pada Allah dan hari kemudian ngomong. Jadi kalau ibu-ibunya diam semuanya, bapak-bapaknya diam, itu bukan ciri orang yang beriman. Karena ciri orang yang beriman itu ngomong ya, pun. Kalau kita meyakini omongan kita itu dirasakan kurang benar, kurang tepat, baru diminta untuk diam. Tapi perintah awalnya ngomong, bukan tidak ngomong. Perintah awalnya adalah kul. Ya. Karena itulah salah satu titik tekan dakwah itu adalah dengan qaulan. Wa man ahsanu qaulan mimman jaa ila Allah wa 'amila shalihan. Siapa yang paling bagus ucapannya ketimbang orang yang melakukan dakwah. Nah, jadi dakwah itu disebut dengan ahsanul qaul. Walaupun ahsanul qaul itu di antara tafsirannya adalah muadzin. Ya. Enggak ada muadzin itu yang kotor-kotornya, enggak ada. Ya, pasti ahsanul qaul. Ya, perkataannya mesti baik. Nah, jadi ini aspek iman lewat qaulan. Kemudian ada tasdiqun bil qalbi. Ya. Aspek yang kedua adalah iman itu membenarkan dengan hati. Berarti di dalam hati kita itu ada pekerjaan, ada aktivitas, ada yang disebut dengan a'malul qulub. Hati itu beraktivitas. Jadi hati itu bukan nganggur. Ya. Orang boleh sama-sama sholat, sama-sama pakai kopiah, sama-sama pakai baju koko dan tentunya pakai sarung, sholat terdepan. Tapi apa kata Allah? Fawailun lil musallin. Celaka orang yang sholat. Sudah hadir dia ke masjid. Ya. Kenapa bermasalah dengan orang-orang seperti ini? Karena tidak bisa mengelola hati. Alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dari salatnya. Walladzina hum yura'un, karena mereka riya. Bermasalah dengan amal qulubnya, hatinya bermasalah. Ya, bermasalah. Innamal a'malu binniyat wa niyyah mahalluhal qalb. Nah, jadi sekali lagi, ya, kalau orang sedang jatuh cinta, ada pepatah bilang, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke tani. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Ya. Nah, cinta itu disebut pekerjaan hati. Ada yang tahu warna cinta seperti apa, baunya kayak apa, bentuknya kayak apa? Enggak tahu. Walaupun yang sering dikenal itu gambar hati kan? Gambar hati. Wah, ini sedang cinta. Sedang cinta, rindu, senang, benci, ikhlas. Itu pekerjaan hati. Membenarkan, tasdik. Ya. Nah, ini aspek kedua, ya, yang juga tidak kalah pentingnya. Karena itu, tatkala dulu orang Arab dulu mengklaim dirinya beriman, dalam surah Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanah. Berkatalah orang-orang Badui, orang kuno, amanah, kami beriman. Qul lam tu'minu. Katakan belum. Kenapa belum? Walamma yadkhulul imanu fi qulub. Iman belum masuk ke dalam hatinya. Nah, coba. Jadi iman itu tidak cukup hanya di lisan saja, tapi dia harus dirasuk, dihujamkan ke dalam hati.
situ ada cinta, situ ada ridho, ada senang, ada rindu, ada suka, mahabbah. Ya. Orang yang beriman disebutkan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Ada sebagian manusia yang mencintai Tuhan-Tuhan tandingan selain daripada Allah, yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai Tuhan-Tuhan tandingan ini persis sama cintanya kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tapi orang-orang yang beriman itu lebih cintanya kepada Allah. Ya. Nah, cinta itu di hati, amalul ridho. Ya. Nah, ini aspek yang kedua yang terkait dengan hakikat iman, ya, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari aspek tasdik tadi. Kemudian yang ketiga adalah iman itu menghadirkan amal, wa amalun bil arkan, ya, dikerjakan dengan rukun-rukunnya. Arkan itu Allah jasad. Ya, kerjakan dengan fisik. Kerjakan dengan fisik. Ya. Karena itu iman memerlukan amal. Karena itu senantiasa disanding antara illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Iman amal. Karena tidak cukup pernyataan saja. Mujarrad lisan, hanya sekedar lisan, tapi harus terpenuhnya ketiga unsur ini kalau orang ingin berupaya untuk menjadikan imannya itu sempurna.